Yang kedua kalau mogok udah mati begitu aja gitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Wito Sarlau. Oke, kali ini saya akan membuat satu video tentang review. Selama ini masih tentang perbaikan motor dan sejenisnya. Kali ini kebetulan ada teman saya yang datang ke rumah. Ya, namanya juga otak konten gitu kan. Kita review aja mobilnya. Namanya siapa, Bang? Namanya Fajri, tapi YouTube channelnya Jerry namanya ya, biar keren bro. Ya, jadi Bang Fajri ini juga ada channel YouTube yang ini lebih ke jalan-jalan ya Bang ya, sama explore Indonesia. Explore ya? Indonesia, lagi hobi ke explore Indonesia gitu. Atau memang kerjanya keliling Indonesia? Kerjanya keliling Indonesia, cuman lama-kelamaan pengen explore seluruh Indonesia begitu, biar memperkenalkan ke masyarakat bahwa kita ini banyak adat istiadat atau ya seperti ciri khas daerah-daerah yang lain begitu. Oh iya, siap. Doain aja Bro Wito. Bro Wito Sarlau ya namanya ya. Oke. Oke, ini ini mobilnya apa nih Bang? Ini Livina tahun 2000. Grand Livina ya? Livina Nissan. 2000, Nissan Livina 2009. Ini tipenya tipe XP. XP. Jadi kalau ini hanya jok 2. Kalau Grand Livina atau yang lain kan ada yang jok 3 begitu ya, 3 baris. Kalau ini saya beli sengaja hanya untuk 2 saja begitu. Kalau untuk keluarga kecil lah gitu. Berarti ini kelasnya kayak Honda Jazz ya? Ya, dulu mungkin Livina mau nyaingin Honda Jazz, ya inilah dibuatnya seperti ini, Livina ini. Jadi kalau warna merah ini warna yang memang jarang kalau Livina. Warna merah kayak gini ya? Ya, jarang-jarang sekali kalau ini tipikalnya ya mobil-mobil yang memang langka warnanya begitu. Seperti itu. Ini harganya pas beli berapa Bang? Ini kisaran 65-70 lah, kisaran segitu ya. 65-70. Karena saya beli mobil bekas harganya sekitaran segitu, dan ini 1500 cc. Oh, gede ya? Gede, lumayan. Jadi mobil kecil cc-nya besar ya Livina ini begitu. Kayaknya mesinnya itu sama Grand Livina ya? Sama. Tinggal bodinya doang ya? Bodinya doang. Kalau ini kan kecilan begitu. Dan ini Matic. Oh, Matic. Matic. Ada 2 tipe Livina itu, ada Matic, ada manual begitu. Nah, ini kan Bang Fajri ini kampung itu daerah Brebes ya Bang? Betul. Otomatis kan nanti tiap tahun pulang kampung ya. Betul. Kenapa milih Matic? Ya, ke Brebes itu kan jalurnya mungkin sudah pada tahu ya, lurus saja sepanjang jalan dan panjang lah perjalanannya. Jadi saya pikirnya kalau pakai Matic itu nyaman, tinggal masukin ke gigi 1 atau D itu sudah tinggal jalan aja begitu. Jadi makanya saya pakai mobil Matic aja gitu. Soalnya rata-rata orang daerah mereka beli manual ya, malah beli manual ya. Iya, kalau daerah-daerah yang mungkin di luar Jawa kan karena ini ya gunung dan lain-lain. Kalau di Jawa kan memang hampir rata begitu. Tidak ada pegunungan ya, ada pegunungan tapi nggak terlalu seperti di daerah-daerah lain mungkin. Oke, sebenarnya saya tahu kemampuan Bang Fajri ini bisa beli mobil baru lah gitu kan. Kenapa milih mobil bekas? Oke, jadi prinsip saya itu ketika saya punya income atau gaji atau yang lain-lain lah. Sebetulnya kan kita bisa menyicil begitu ya, mobil baru, saya cicil mobil. Tetapi saya dari dulu prinsipnya saya lebih baik mengumpulkan uang dan sampai ke beli mobil, baru saya beli mobil begitu. Mobil apa aja begitu. Berarti intinya harus cash ya? Harus cash, karena tidak mengurangi jatah istri. Seperti itu. Tidak mengurangi jatah pos 1 pos 2. Jangan lah. Seperti itulah. Oke Bang, kita lihat dalam mobilnya Bang ya. Boleh, kita lihat ke dalam. Oke, sekarang kita lihat dulu kap mesinnya Bang. Oke. Coba lihat. Ini dalamnya ya, Livina XP. Nah inilah kondisinya. Ini agak berapa panas ya. silinder nih? Ini berapa ya? Ini kayaknya 4. 4 ya. Oh iya, 4 silinder ya. 4 silinder. Cuman memang kalau di Matic itu yang harus kita ini ya aki. Wajib ya? Aki itu wajib karena mobil Matic. Yang kedua kalau mogok udah mati begitu aja gitu. Jadi kita harus
betul-betul kaki ini kalau bisa ya setahun atau ya minimal setahun sekali kita ganti begitu. Itu aki kering apa aki basah? Ini saya pakai aki basah. Kemarin aki kering, saya coba aki basah sekarang. Ini saya pengen tahu kekuatan aki basah ini sama enggak dengan aki kering begitu. Nah seperti ini ya. Ini Buat ngecek oli ya. ini oli. Kemudian Olinya berapa liter nih? ini saya pakai biasanya Standar 3, standar ya. 3 sampai 4 liter. Segituan. Ini oli. Kemudian ini buat air ini ya. Air apa? Air radiator. Wiper. Oh, Jadi kalau kita wipernya habis pakai ini. pakai sabun colek. Enggak lah. Ada khusus. Jadi ini radiator sini. Ini sikringnya di sini ya. Ini buat sikring. Ini apa namanya? Klaksonnya ditambah atau masuk ini nih? Klaksonnya memang dua ini. Emang bawaan. Emang bawaan dua kayak gini. Klakson. Nah kemudian di Matic itu ya yang rawan-rawan itu yang ini nih, tidak boleh kena air begitu. Jadi kalau kena air ya habis lah, nanti mobil kita nggak bisa nyala lagi begitu. Seperti ini kondisinya. Pokoknya worth it lah ya. Kalau misalnya bagi yang kan lagi momen 3 bulan lagi mau pulang kampung gitu, ya. pasti ya banyak yang hunting mobil bekas ya. Betul kayak gini. Jadi kata orang kan Livina ini gak kuat nanjak atau rewel begitu. Saya sudah hampir megang setahun lebih lah. Ke bengkel pun hanya ganti oli, setelah dicek nggak ada yang rusak begitu. Dan ini sering dipakai gitu ya, sering dipakai. Jadi jangan khawatir kalau iya kadang kita jalan kemana liburan kan jauh-jauh begitu. Seperti itu. Kita lihat kabinnya bang. Oke, kita masuk sini ya. Nah ini depannya. Mantap ini. Ini sudah saya rubah. Jadi ini bukan aslinya karena warnanya merah, jadi saya rubah merah gitu ya. Biar sepadan gitu. Kemudian ini ya Hello Kitty nih. Jadi kita memanjakan istri. Jadi buat istri ya. betul. Bukan. Jadi ini temanya Hello Kitty. Hello Kitty. Jadi nanti ya biar istri nyaman lah di sini ya. Nah kemudian mobil pribadi bang jadi nggak ada. Doain aja ya. Ya. Nah ini aksesorisnya. Jadi ada ya aksesoris kecil seperti ini ya, karena saya suka aksesoris kecil. Nah kemudian ini yang unik di Livina itu Om Ito, setirnya itu kita bisa naikkan. Nah lihat nih. Ya betul. Jadi ketika kita terlalu mepet di sini buat yang mengemudi, kita naikkan ke atas. Jadi udah agak longgar gitu. Ini yang memang mungkin ada beberapa mobil, cuman Livina ya inilah Livina yang 2009 pun ada seperti ini. Jadi jangan khawatir kalau terlalu pendek, kita bisa naikkan begitu. Berarti nggak semua mobil juga ada yang kayak Tidak semua mobil. Jadi kalau Livina Avanza gitu ya. ya betul seperti itu. Jadi cuman kalau 2009 memang nggak ada airbagnya ya. Jadi ini nggak ada airbagnya. Kemudian ini sudah diganti, sudah pakai ada TV-nya. Itu head unitnya ganti sendiri atau udah? Ini ganti sendiri kalau ini. Berapa bang? Ini kisaran 1 jutaan lah, 1 juta setengahan ya. Android apa mirroring? Ini Android. Android. Jadi sini sudah bisa nonton TV. Oke, kita nyalakan ya. Jadi mobil tua pun masih enak lah kalau ini. Masih halus ya bang ya? Masih halus. Nah ininya ya. Jadi kita ada 2 dan luas. Jadi bagasinya jangan khawatir. Di sini bisa nyimpan makanan atau mukena atau sarung bisa di sini. Kalau ini yang alat-alat kecil lah, kayak ya alat-alat kecil gitu ya di sini. Jadi ada 2 ini dan sangat luas sekali. Ini tempat minumnya. Jadi kalau Livina itu nggak ada tempat minum di sini ya. Biasanya kan kalau Avanza kan ada ya. Iya. Kita itu Livina hanya di sini. Di sini 2. Kemudian ada di belakang juga ada. Nanti kita review di belakang. AC-nya kemudian. Nah, ini AC standar ya. Cuman yang membedakan di sini itu kalau ini kan untuk dari atas ya. Iya. Kalau kita putar ke bawah, itu di bawah ada anginnya, ada AC-nya. Jadi selain di atas, kalau kita ini putar ke tengah, jadi di bawah pun ada AC-nya gitu. Jadi atas bawah pun Buat kaki ya? buat kaki enak. Kalau klik sini itu hanya di atas saja, gitu. Nah ini modenya ya. Jadi ada kalau ini untuk
Kemudian kita ada TV juga. Cuma nggak ada sinyal mungkin ya. Wih, mantap. Ya, Touchscreen ya. ya touchscreen juga. Jadi buat anak-anak juga nggak jenuh begitu. Ini ganti jok Oke. kayak gini berapa bang semuanya? Ini kisaran 2 jutaan lah. 2 juta, ya betul segituan. Itu ganti busa, nambah busa juga atau? Kalau ini cuman di utak-atik aja busanya, jadi nggak nambah ya. Jadi artinya Livina itu emang udah empuk dari awalnya begitu, kayak gini itu. Kalau kayak ini sandingan-sanding kayak gini? Ya ini tuh tambahan, betul tambahan. Jadi tambahan-tambahan sedikit lah seperti itu. Nah ini depannya seperti ini, jadi sangat nyaman lah buat teman-teman yang memang ya nggak terlalu tinggi atau nggak terlalu ini gitu. Oke, kita ke belakang ya. Oke. Nah ini belakangnya, nah sama juga. Jadi di belakangnya seperti ini. Kitty juga ya. Hello Kitty juga. Dan kalau mobil SUV ya, SUV itu ya lampunya hanya satu dia, hanya di sini, dan AC-nya cuma satu aja. Nggak double apa sih? Double Double blower AC sini ya, karena mobilnya kecil juga ya. kecil juga, nggak terlalu besar. Seperti ini ya. Coba duduk bang, ini jarak Ayo. jarak ininya dari kepala berapa ya? Kisaran Masih ada berapa satu ya? jengkal ya? Ya, 1 jengkalan ini. Ini sangat luas sekali ya. Sangat luas, kelihatannya aja kecil bang. Dan ini di sini bisa 3 orang lah kita muat. Seperti itu. Jadi memang Livina ini terlihat kecil, tapi kalau sudah masuk luas begitu bang. Beda sama yang jenis ini kan menyerupai sedan ya. Ya, kalau sedan kan dia langsung kaca begitu ya di sininya ya. Kalau Honda aja satu Brio segala macam. Kalau Livina ini kalau kita lihat dari sini tuh agak luas juga nih. Kita bisa nyimpan apapun di sini. Bagasinya luas ya. Betul. Jadi sebetulnya satu kursi ya. Kita tambah satu kursi pun masih bisa begitu. Walaupun mepet ya. Walaupun mepet. Cuman saya nggak kasih karena memang kondisinya seperti ini gitu. Buat bagasi aja. Anak berapa bang? Anak 2. Berarti Pas lah ya. Cuman kalau buat keluarga besar nggak bisa begitu. Ya seperti itu Bagasinya. tengahnya. Oke. Ini bagasinya ya. Nah, tetap pakai hand. Nah, Woi luas ya. ya. Bagasinya di sini. Ini bisa buat nyulik orang nih. Jadi saya sengaja kalau contohnya anak-anak jalan-jalan saya buka ininya. Saya buka, saya ambil, saya kasih kasur di sini. Kasur. Iya, kasih kasur, kasih bantal. Jadi anak-anak kalau mau main-main itu nggak perlu di tengah begitu. Cukup di sini mereka sudah nyaman gitu. Berarti ini bisa dilepas. Ini bisa dilepas. Ini tuh bisa dilepas. Seperti itu. Luas banget ya, kalau pulang kampung ke Sumatera juga bisa ya. Ya, ke Sumatera. Cuman kalau memang jarak-jarak jauh itu mungkin terlalu kecil gitu ya. Terlalu ini harus yang besar-besar. Nah, seperti ini. Apa ya? Ya, ada Bagasinya nih. bagasinya. Ya nyaman lah buat teman-teman yang memang mau beli mobil second yang baru punya anak 1 2. Di sini bisa buat main-main begitu. Kemudian nih di sini kalau kita buka, nah disinilah ban serepnya. Nah, ya ada ban Jadi nggak serepnya. perlu nunduk-nunduk ke bawah. Nggak ya? perlu nunduk ke bawah. Cuman memang kalau bawa barang pas bocor repot. Kita harus nurunin barang-barangnya gitu ya. Di sini jadi sudah ada kunciannya ya. Jadi kalau kita ini ya tinggal puter. ya nggak perlu pakai kunci ya. Betul. Di sini sudah ya luas lah gitu. Dan ini Itu, kuat. peletnya ori bawaan atau udah ganti bang? Itu yang kalau itu ori ya. Kalau yang itu 1 ori, kalau yang 4 ini sudah ganti racing. Berapa bang? Kemarin saya tuker itu sekitar 1 jutaan 4 gitu. Iya, tuker 1 jutaan 4. Jadi dan di sini saya sudah ini bawaan ya. Ada kamera dan sensor. Itu sensor. Iya. Jadi kalau dia batas 1 jengkal ya, itu ketika ada benda di sini itu sudah bunyi di depan gitu. Sensor. Ini kameranya. Ya, ini tambahan. Jadi buat teman-teman yang pengen beli mobil Livina, jangan khawatir, ini bisa ditambah gitu. Kita tambah, kita tinggal. Kan ada jenis kamera yang cuma dicantol di sini. Betul. Ya? Ini lebih aman sih. Kalau ini lebih aman. Susah nyurinya ya. Iya. Ini bisa dicabut. Biasanya kan di sini ya nempel ini sudah. Jadi sebetulnya mobil itu ya tergantung kita gitu. Mau yang seperti apa gitu motifnya ya. Seperti itu. Bannya, bang. Ini bannya sudah tipis ya. Ini ring 15. Ring 15. Kemudian ini ukurannya 185 per 65 R15. Ini rencana saya mau ganti ban. Sebelum balik ya.
ganti ban dulu gitu. Jadi Ini merek bannya Dunlop. Dunlop ya? Gitu. Kalau yang merek ban terbaik yang berapa Mas? Saya pakainya Dunlop. Kalau yang kemarin saya Turansa ya, ring Turansa ring 17. Pas itu besar. Saya pakai ring 17 itu ternyata keren sih, bagus, tapi pas di jarak jauh gak nyaman begitu. Karena hanya 2 cm kalau ring 17 itu kan. Saya kembali lagi ke ring 15. Ring 17 berarti peleknya ganti? Iya, ring 17 itu besar sekali gitu. Makanya saya ganti yang kecilan, mentok. Tapi keren memang, mobil itu keren. Tapi memang ya mentok di sini. Ketika kita bawa muatan 2-3 orang ya gak enak bawanya. Kalau kenyamanan gede apa kecil? Kalau kenyamanan jarak jauh yang kecil. Betul. Tapi kalau untuk hanya di dalam kota atau ngejauh-jauh ya memang yang harus besar gitu biar keren gitu kan ya. Seperti ini. Nah, ini tambahan. Ini punyanya Xenia, saya pasang. Tambahan di lem. Ini di silen. Berarti nggak kuat ini dong? Ini karena aksesoris jadi nggak kuat kayak kita bawa barang banyak begitu. Berarti bukan buat barang ya? Bukan. Kalau aksesoris itu ya cukup dilem aja, nggak ini gitu, nggak goyang. Tapi kalau untuk yang memang bawa barang ada briketnya khusus gitu kan sini ya. Seperti itu. Kemudian ini aksesoris juga ya. Ini tuh fungsinya untuk kalau kita mepet ke tembok ya ini dulu yang kena begitu. Seperti itu. Jadi ini aksesoris juga. Ini aksesoris. Kemudian ini aksesoris juga nih. Ini ganti? Ya aksesoris itu. Jadi aslinya kan merah. Nah, itu saya pakai ada lampunya ya. Ntar. Biasanya nggak ada sen ya, orinya. Nah, ya, ini aksesorisnya. Jadi memang saya sedikit suka aksesoris kecil gitu. Jadi saya kasih lampu warna-warni begitu. Kalau orinya ada lampu sen? Orinya nggak ada ini. Orinya cuman merah aja di sini kecil. Jadi ini kayak pembungkus aja buat gedein begitu ya. Berapa bangnya? Ini murah, saya beli di pasar-pasar mobil yang murah-murah lah. Ini hanya 50.000 nih. 50.000. Iya, kalau ini sepasang 50.000. Udah Ini sama lampu? sudah sama lampu. Sama pasang belum ya? Pasang belum. Kalau pasang ya kita kasih uang rokok aja begitu. Karena kan dasarnya memang sudah ada bisa ditarik kabel begitu. Kayak gini. Nah, kemudian ada lagi saya pasang yang namanya subwoofer. Bukan subwoofer ya. Jadi saya pasang buat musik. Ya. Cuman memang subwoofernya nggak ada. Fungsinya apa? Ini tuh untuk memperkuat suara bass ya. Power lah namanya ya. Ini nanti ketika contohnya kalau nggak pakai ini ya biasa aja bassnya. Cuman ketika kita pakai ini ya kalau sound yang biasa kayak gini bisa jadi enak gitu. Nah, berarti nggak harus ganti sound? Nggak harus ganti sound. Tapi kalau mau lebih orang yang suka musik ya beli ini sama beli subwoofernya ya, beli sound yang kecil aja udah enak begitu. Ini berapa, Bang? Ini kisaran kalau secondnya 600-700an lah. Mahal ya? Ya begini tuh ekstrim. Jadi ya seperti itulah. Baru mau belajar modif gitu. Kita tes drive boleh Bang? Boleh. Ayo kita test drive dulu. Oh, iya. Sudah? Ayo. Tutup dulu ininya ya. Lu muter aja. Muter dulu, gua ambil video doang. Lu mundur aja. Bisa sih muter situ. Oh. Di bawah luas sih. Bisa.
sini. Test drive ya. Oke, kita test drive mobil spesial Bang Fadri ini. Ya. Jadi ini kursinya, ini di bawah bisa kita tarik, Bang itu. Nah, ini ke belakang. Jadi kita bisa jauh nih. Jauh ya. Ini tergantung kita aja mau yang seberapa gitu. Kita test drive ya. Matic itu enaknya deh, tinggal dia udah langsung jalan begitu. Kita nggak usah capek-capek gitu ya. Nih, Berarti kunci ininya D dong ya? D doang. Kalau D itu kan standar. Kalau ini ada dua, ada satu, dua itu untuk tanjakan yang lumayan gitu ya. Satu untuk tanjakan yang curam begitu. Dan di sini tuh ada tombol O atau D, itu kayak noise sini tuh. Jadi kalau kita pencet itu, di kekuatan mesin itu full. Jadi contohnya ketika mau nyalip mobil, ketika di depan ada mobil juga, itu kan kita ragu. Oh, bukan noise, nos. Noise ya, maaf, noise ya. Kan kita ragu tuh. Kalau mobil manual kan enak, kita mainkan kopling begitu ya. Iya. Kalau di Matic nanti ada tombolnya. Ketika kita tekan, itu tenaganya itu 2 kali lebih kuat begitu. Seperti itu. Kayak iya nos. Nos ya. Jadi nos, cuman memang buat apa? Ini kemana nih? Kiri aja. Kiri ya. Juga enak. Ya buat keluarga kecil ya enak lah. Maksudnya buat mudik juga udah gaya ya. Buat mudik juga nggak Malu-maluin ya? malu-maluin seperti ini ya. Jadi reviewnya. Kemudian di sini juga udah ada ini. Nah, sudah ada apa namanya? Untuk menghindari panas ya, trik. Gitulah. Begitulah ya namanya ya. Nah, ini musiknya Bang Ito. Ini kalau kan biasa ya. Iya. Kalau kita pakai itu, jadi bassnya agak Lebih nyantol ya. kan beda kan ya. Kalau kita itu tambahan. Jadi ini pakai sound standar nih. Saya nggak tambahin apa-apa. Ini sound yang memang dari sananya begitu. Cuma tinggal tambahin power aja. Gitu. Jadi memang jahat apa namanya? Ini kena copyright kan ya? Iya. Enggak lah. Enggak cukup. Enggak lah ya. Cukup ya, takut Cukup. kena copyright kita udah susah. Susah-susah gitu. Ya. Tapi ini. kurang lebih kayak gitu ya. Ya. Ya suspensi juga enak, remnya juga kan masih Pakem enak ya? gitu, pakem, jadi nggak khawatir. Cuman memang kalau Matic kita jangan mendadak kalau Matic itu remnya, karena ini beda dengan manual. Kalau manual kan dia ngerem cepat itu bisa langsung cepat begitu ya. Kalau Matic ini ketika Lama. dia cepat lama Delay ada delay. delaynya. Jadi buat pengguna Matic ya sudah tahu mungkin. Jadi Kesana bisa ya? Sini. Oke, seperti itu. Cukup nyaman lah buat anak-anak muda lah yang mau beli mobil, ngumpulin uang ya. Ini salah satu referensinya. Ini Avanza yang tahun-tahun awal itu kan harganya juga segitu ya. Segitu betul. Kenapa nggak milih Avanza, Bang? Ya, kalau Avanza itu kan memang 70-80 itu ya dapatnya ya 2004-2005 begitu ya. Kalau Sini, kiri ya. Kalau saya kan mikirnya saya pengen mobil yang memang buat keluarga kecil yang agak mudaan gitu kan, 2009 lah. Masih modelnya masih bagus gitu. Modelnya ya. juga nggak terlalu inilah seperti itu. Kiri. Masih nyaman ya. Teman-teman ini. Ya. Tinggal kalau orang yang beli mobil baru sih menurut gua sih gengsi doang sih sebenarnya. Betul bro. Jadi gengsi doang. Bukan nyari fungsi ya. bukan nyari fungsi. Jadi orang Gini. sekali lagi deh. Oh, iya. Ya. Jadi orang beli mobil itu kan ada 2 orang tipe ya. Iya. Sebetulnya kalau kita nggak punya uang jangan memaksakan untuk kredit begitu bro. Iya. Daripada Kredit mobilnya minimal angsurannya 3 jutaan kan? 3 juta 4 jutaan bro. Jadi banyak teman-teman gua yang mereka gengsi, merasa banyak uang, akhirnya ya mobilnya dijual lagi begitu. Nah gua nggak mau ya berkaca sebelah teman-teman lah. Akhirnya gua kumpulin uang,
ya ada uang apalah kita kumpulkan, kita beli mobil yang semampunya gitu. Tapi cash, Tapi cash. tanpa mengganggu pengeluaran tiap bulan ya. Betul bro, karena mobil ini kan perawatan, kita nggak tahu mobil ini bulan depan harus ganti apa, ganti ban segala macam. Kalau kita ditambah dengan cicilan, nah ya kita kebayang lah kalau kita nambahin cicilan gitu. Cuman memang resikonya ya perawatannya kita harus ekstra, ya ekstra inilah kita Harus ke bengkel dulu gitu. dulu dicek-cek terus. Ini ke bengkel resmi apa ada langganan? Ini saya ada bengkel langganan di dekat rumah lah. Dia sudah tahu lah. Jadi ketika mobil ke situ sudah paham apa yang nggak enak gitu. Dia udah megang ya. Iya. Ini saya mau ganti kaki-kaki sebelah kiri nih. Memang agak Itu yang berisik tadi itu ya? ya Itu masalahnya mana? Per ya? itu pernya. Jadi dulu memang kan setelan mobil ini awalnya mobil modifikasi. Jadi bannya besar, terus kemudian pernya dipotong. Potong. Terus ya akhirnya ya mungkin agak goyang begitu. Itu mau saya ganti begitu. Saya kira tadi itu bunyi batu, bukan ya? Bukan, itu per sebelah kiri memang agak bermasalah. Itu kan ya? Betul. Padahal batu kecil-kecil di sini. Jadi seperti ini reviewnya, cukup nyaman lah. Oke Bang Fajri, terima kasih sudah mau menyempatkan diri untuk mereview mobilnya. Apa pesan buat Bang Fajri buat yang mau beli mobil, apalagi banyak yang hunting mobil sebelum mudik ini? Ya, oke. Gua beli mobil ini dari OLX bro. Dari OLX. Wah, ini iklan nggak ya? Kena ini nggak ya? Nggak lah ya. Mudah-mudahan di endorse gitu. Di endorse. Oke lah, dari OLX. Jadi gua dulu punya uang, gue pengen beli mobil, gue nyari-nyari di beberapa situs. Intinya gini bro, ketika mobil itu murah, terus mobil yang punyanya itu pribadi, atau contohnya kita bisa nanti lama kelamaan lu bakal tahu nih mobil pribadi atau showroom begitu. Iya. Seperti itu. Ketika lu tahu ini mobil pribadi, dan orang mobil pribadi itu kan kenapa sih mereka dijual di OLX? Karena mereka tidak mau ada calo begitu ya. Iya. Makanya di OLX gitu. Nah kita ambil mobil itu yang dijualnya secara pribadi begitu. Nah ini gua kebetulan ada di mobil ini, dan kebetulan mobil ini jarang dipakai sama orangnya gitu bro. Oh. Gitu, makanya gue beli. Berarti kilometernya masih rendah. Berapa kilometer waktu itu? Lupa lah. Sekarang udah sekitaran 14 ribuan ya. 14.000. Atau Masih segituan muda lah. itu. Nah jadi memang kalau untuk teman-teman yang memang mau beli mobil second, yang pertama lihat dulu bodinya ya. Body kalau ini kan karena gue dulu belajar juga mobil matic baret-baret, lihat bodinya. Yang kedua lo lihat semua fungsi yang ada di sini tuh berguna semua nggak nih gitu. Masih fungsi nggak? Apa masih fungsi nggak AC-nya, kemudian ininya, atau ya kalau memang semuanya berfungsi enak lengkap ya, kayak gininya lengkap, ini kan masih enak begitu. Kemudian kaca power windowsnya itu masih bagus apa enggak. Kalau sudah cek lengkap, kemudian cek mesin terakhir. Mesin itu kita nggak perlu saran, Nggak perlu bawa montir, nggak perlu bawa motor. Kalau gua kemarin bawa temen, ya memang dia itu supir yang sudah lama. Biasanya kan kalau supir lama itu ada feeling. Jadi ketika kita mesinnya dinyalain, dia udah kedengeran nih kasar apa enggak sih begitu. Kalau memang kasar ya nggak usah, tapi kalau memang masih halus, karena mesin itu ya bisa dilihat ya kalau halus atau enggaknya kan secara orang yang tidak tahu mesin juga tahu begitu, mana mesin enak mana mesin enggak begitu. Kemudian ya memang kita cek interiornya masih oke apa enggak begitu. Jadi teman-teman, saran gua sih memang kalau mau beli mobil bekas pelan-pelan saja, jangan buru-buru, karena kita sudah punya tabungan banyak, kita beli sembarangan enggak juga lagi ya. Jadi pelan-pelan aja, satu cocok satu enggak, atau contohnya sambil hunting kemana ke teman-teman ya dapatlah nanti akan mobil yang enak pas begitu. Jadi dan nggak boleh sering percaya sama orang, contohnya mobil ini jelek nih karena kualitasnya ini enggak. Kalau mobil itu tergantung kita bro, jadi kita pengennya mobil yang kayak gimana. Jangan beli sesuatu buat orang lain. Contohnya, seperti itu, misalnya kita pengennya mobil ini,
Tapi karena masukan saudara, tetangga nggak bagus nih gitu. Padahal kita pengennya itu kan ya. Betul bro, jadi tergantung kita aja. Jangan contohnya karena kita pengen mobil tetangga kita udah mobil gede aja bro, enak. Cuman kalau kitanya nggak mau ya percuma gitu. Kan nggak nikmatin ya. Nggak nikmatin, kita cari mobil yang ya nikmat pas buat kita aja. Ketika kita nanti punya uang lagi, kita akan tambah lagi gitu. Ya kisaran 60-70 itu sudah dapat mobil ya senyaman ini loh bro. Udah banyak sekarang ya. Ya sudah banyak, sudah nyaman lah untuk pergi kemana-mana gitu. Seperti itu bro. Terima kasih Bang Fajri. Apa nama channelnya Bang Fajri? Jerry Fauji. Jerry Fauji. Oke. Jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa di subscribe. Benar. Oke, bro. Jadi enak lah. Enak buat, ya? enak buat teman-teman, nyaman. Jadi jangan takut beli mobil ya bro. Ya yang nonton ini mudah-mudahan dapat ya bisa Rezeki beli ya? mobil. Ya, bisa beli Sebelum lebaran ini ya. Lebaran ini. Oke, siap. Seperti itu. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan jadi pokoknya banyak lah tips-tips yang kita utarakan dari Bang Fajri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe juga channelnya Bang Fajri. Nanti saya ini di deskripsi ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ini tombol yang nos itu ya. Iya. Tapi ini ngaruh ke bensin nggak? Ini ngaruh ke bensin, jadi bukan ngaruh sih. Jadi bensinnya akan lebih banyak nyedotnya begitu. Ketika kita tekan, nanti di sini ada tulisan O atau D nih di ini itu. Nah, ketika kita tekan berarti kalau ini aktif berarti. Ini untuk menambah kekuatan lah seperti itu. Kalau ini tombol berapa nih? Ini tombol ketika kita mau pindah. Oh, harus tekan dulu. Ya. Ini ada P itu parkir ya. Jadi kita P parkir. R ini mundur. Ya. Jadi ini netral. Kalau untuk di lampu merah begitu. Iya. D ini gigi 1 lah, gigi 1 2-nya di manual. Untuk yang standar aja gitu. Kalau 2 ketika tanjakan yang memang nggak terlalu curam tapi nanjak begitu. Iya. 1 ini untuk memang kayak ke puncak. Oh ya. Puncak Bogor saya pakai 1 gitu. Jadi dia kekuatannya akan lebih banyak 1 ini. Seperti itu. Itu dong ya. Kalau jalan-jalan lurus doang pakai D ya. D, cukup D aja. Di D aja cukup. Tuh. Siap. Ya. Mundur. Di sini tuh akan terlihat nih kameranya. Oh ya, Nah, di kamera kamera yang belakang tadi ya. ya. Tanpa harus ada tukang parkir ya. Betul. Nah, bunyinya akan seperti itu. Kalau nanti contohnya kita akan mundur atau di belakang ada apa, dia akan bunyi. Tut 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 gitu. Itu garis-garis ini apa nih, Bang? Ini itu jaraknya. Jarak 1 meter. Ini jadi kita sudah tahu nih. Di belakang kita 1 meter itu ada apa. Oh iya. Jadi sudah tahu seperti itu. Oke. Siap. Oke. Ini yang tadi AC ya. Oke. Jadi kalau ini ada kalau ini itu anginnya, udaranya itu muter di dalam-dalam saja. Tapi kalau yang ini kita pindahkan ke sini, itu ngambil anginnya dari luar. Kalau daerahnya bagus, sejuk, kita cari pakai yang ini aja. Dia akan nyedot, ya dia akan masuk dari luar begitu. Tapi kalau contohnya cuaca di daerahnya nggak terlalu bagus, kita pakai di dalam aja. Jadi dia putar-putar di dalam aja gitu. Kalau yang ini tadi, ini ada 2 jenis ya. Kalau yang kita kesiniin, nah coba Bang Wito rasain di situ. Ada ya? Ada di sini ada angin, ada AC-nya. Kalau ini hanya di sini saja. Seperti itu. Jadi Livina ini ya cukup modern lah untuk ini ya. Cukup nyaman. Seperti itu. Siap. Nanti kita lebih rinci lagi. Ya. Kita kupas semua ya, Bang ya. Kita kupas seperti ini. Jadi kita sudah sentuh ya. Jadi ketika tekan ini semua ini terkunci. Semua pintu terkunci. Ya, kemudian ini ada kunci kaca juga. Jadi orang-orang nggak bisa neken ke bawah karena kita sudah kunci dari sini. Oh iya. Jadi ini cukup nyaman lah buat anak-anak, buat aman ya. Ya. Kemudian di sini ada untuk pengatur ini ya, pengatur spion. Jadi spionnya bisa kita ya ke kanan, ke kiri atau jadi nggak perlu manual. Jadi karena sudah otomatis. Iya. Ketika kita mau ke bawah sudah ada tombolnya. Iya. Nah, Canggih ya. Canggih, sudah canggih lah. Itu bawaan mobil Bawaan, kalau ini bawaan dari sananya, kita nggak perlu lagi nambah apa-apalah. Iya. Seperti itu. Siap. Oke. Udah. Lagi
ke mana gitu kan. Iya, iya. Modalnya banyak nih. Ini yang paling bagus menurutku. Bisa dipanjang-panjangin. Mau bawa tripod nggak boleh kan kalau pesawat itu bawa tripod? Boleh. Hah? Boleh. Di sana nggak boleh bawa. Kamera kan? Oh diam-diam aja kalau di sini.